wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, gimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah. Baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silahkan Diki untuk memimpin doa terlebih dahulu pada pertemuan siang ini. Silahkan Diki. Sebelum Halo, Diki. kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Diki sebagai ketua kelas, tolong di absen dulu apakah semua kawannya sudah masuk. Ya, Bu. Oke, Bu, semuanya sudah hadir, Bu. Lengkap ya, Diki? Iya, Bu. Iya, terima kasih, Diki. Pena, kertas, atau buku paket sudah disiapkan semua ya? Ya, Bu. Baik. Karena ini masih dalam masa pandemi, harus tetap menjaga protokol kesehatan ya. Kemana-mana harus menggunakan masker. Ya. Jadi jangan hanya dilisankan, tetapi harus dipraktekkan gitu ya, supaya kita terhindar dari virus corona. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, adakah yang bisa mereview materi sebelumnya, yaitu tentang penyakit pada sistem urinaria atau perkemihan? Ada yang Terus ada juga ciri-ciri dari gagal ginjal itu seperti udem, urinnya sedikit, terus terdapat darah pada urin, gitu Bu. Oke, terima kasih. Bagus sekali jawaban Willy ya. Kita kasih aplaus untuk Willy. Jadi untuk materi hari ini kita belajar penyakit infeksi dan menular, yaitu penyakit tuberkulosis atau sering disingkat dengan TB. Itu ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita, nampak ya nak ya? Nampak, Bu. Nah, nampak ya di layar ya? Nampak, Bu. Ada potongan berita. Jadi ada 845.000 kasus TBC di Indonesia dan itu nomor 2 di dunia. Nah, menurut kalian kira-kira nih apa sih penyebab dari penyakit TB itu sendiri? Leni, silahkan. Disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, Bu. Oke, terus manifestasi atau tanda gejala orang TB itu kira-kira seperti apa ya? Willy, silahkan Will. Batuk berturut-turut Bu, 2-3 minggu. Batuk. Oke, terima kasih Willy. Jawabannya bagus sekali. Nah, ya kalau yang media penularannya gimana? Kira-kira untuk penyakit TB ini sendiri. Bagus sekali jawabannya. Tadi ada yang melalui udara, melalui pada saat kita bersin. Jadi memang benar untuk media penularannya itu melalui udara. Oke. Tampak. Oke, di situ silahkan kalian perhatikan kasus yang ada di PowerPoint. Nah, nanti kalian akan mengerjakan kasus ini, yaitu secara diskusi atau kelompok, menggunakan bahan ajar yang sudah saya share tadi malam. Ada di layar untuk bahan ajarnya? Nampak, Bu. Sudah dibaca semuanya berarti ya? Sudah. Nanti Ibu akan bagi 2 kelompok. Nah, dari 2 kelompok itu nanti kalian akan berdiskusi untuk mengerjakan kasus tersebut. Nah, pengerjaannya itu waktunya 20 menit menggunakan LKPD yang sudah saya share juga. LKPD-nya yang seperti ini. Sudah dapat semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya. Terus ini bagaimana cara kita untuk menyelesaikan kasus? Apakah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan kasus ini? Menurut kalian kira-kira seperti apa? Diki, silakan Diki. Berdasarkan kasus di atas, pasien mengalami penyakit apa? Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Bagus.
gejala yang muncul, Mm-mm. bagaimana cara penularannya dan media penularannya. Oke, bagus sekali. Menggunakan internet ya pada saat diskusi ya? Iya, Bu. Ya Bu, misalkan anak ini lagi makan, bapaknya minta. Nah, bekas sendoknya itu nggak dicuci dulu. Oh, jadi bisa tertular ya kalau dari Ya, barang-barang pasien. Jadi dia bisa tertular. Jadi nggak melalui udara aja sih sebenarnya. Terus kesimpulannya, batuk kurang lebih 1 bulan tidak sembuh-sembuh, batuknya berdahak, kadang berdarah, badan terasa lemas, pasien tampak sesak dengan respirasi 24 kali per menit. Cara penularannya yaitu melalui udara. Kita selesai diskusi sampai jam 12.50 ya. Jadi Iya, Bu. Ya, Bu. 5 menit lagi. Silahkan didiskusikan ya, dan nanti Iya, itu Bu. akan dipresentasikan ya. Iya, Bu. Rizka, nanti kamu yang presentasi ya, berarti kamu yang nge-share apa namanya tugasnya. Sudah sejauh mana diskusinya kelompok 2? Sudah mulai masuk kesimpulan. Gimana Rizka? Ya, nggak apa-apa Bu. Kita sudah masuk semua ya? Sudah masuk bukunya semua? Untuk kelompok 2, silahkan perhatikan kelompok 1 presentasi dan siapkan pertanyaan. Analisis data yaitu hasil dari analisis data adalah pasien mengalami atau didiagnosa TB. Kesimpulannya yaitu penyebab dari penyakit tersebut yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tanda dan gejalanya yaitu batuk selama kurang lebih 1 bulan tidak sembuh-sembuh, batuk berdahak kadang berdarah, badan terasa lemas, dan pasien tampak sesak dengan respirasi 24 kali per menit. Media dan cara penularan penyakit tersebut yaitu melalui udara, melalui barang-barang yang sering dipakai penderita penyakit TB tersebut. Kelompok 2 mau bertanya pada kelompok 1. Manakah yang lebih mudah tertular antara COVID-19 dengan TB? Sebenarnya sih hampir setara ya dengan COVID ini dengan TB, dengan TBC. Karena kan penularannya itu sama-sama cepat. Melewati udara. Kita kasih A+ untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasilnya ya. Oke, bagus sekali semuanya. Cuman masih ada beberapa yang belum menjawab ya. Nah, silahkan untuk kelompok 2 presentasi, waktu dan tempat dipersilahkan. Kelompok Kesimpulannya yaitu 1. Apa penyebab penyakit dan kasus tersebut? Jawabannya yaitu bakteri Mycobacterium tuberculosis. Apa saja tanda gejala yang ada dalam kasus tersebut? 1. Batuk 1 bulan tidak sembuh-sembuh. 2. Batuk berdahak kadang berdarah. 3. Badan terasa lemas. 4. Pasien tampak sesak dan pernapasan 14 kali per menit. Yang ketiga, bagaimana media dan cara penularan penyakit tersebut? Berbentuk seperti apa bakteri Mycobacterium tuberculosis? Ciri-ciri bakteri tuberkulosis itu berbentuk batang lurus, tidak berspora, dan juga tidak berkapsul. kita beri A+ untuk kawan kita kelompok 2 ya, sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, berdasarkan kasus tadi memang benar bahwa penyebab daripada penyakit pasien itu adalah karena
Bakteri. bakteri Mycobacterium Bakterium tuberculosis. nampak ya. Nah, Nampak, Bu. terus Nampak, tanda Bu. gejalanya si Bacterium tuberculosis itu adalah sebuah bakteri yang berbentuk basil ya atau batang dan sedikit bengkok atau melengkung dan dia tidak tahan terhadap panas. Gejalanya yaitu pasiennya batuk berdahak dan terkadang berdarah. Terus ada pasien mengatakan lebih sering istirahat di kamar, tampak sesak, keluarga mengatakan pasiennya sering mengeluh, badannya terasa lemas, padahal tidak bekerja, hanya berbaring saja. Nah, itu merupakan tanda gejala dari pasien yang mengalami penyakit TB, di mana tanda gejalanya itu ada sistemik dan ada respiratori. Dari hasil diskusi tadi, coba perhatikan video berikut ini. Adalah gejala dari pasien dengan TB. Ya. Iya, Bu. Dari video tadi mungkin masih ada yang diragukan atau yang ingin didiskusikan atau yang ditanyakan tentang materi kita hari ini. Sudah pas, Bu. Sudah paham ya? Dari Paham. silahkan nanti LKPD-nya di-upload ke WA group atau bisa juga japri ke saya ya. Ya, Bu. LKPD yang sudah Sebelum mengakhiri pertemuan, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan. Baik, Bu. Kesimpulan pelajaran hari ini yaitu Ya. penyakit tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang ditandai dengan kehilangan berat badan, batuk, berdahak lebih dari 2 minggu, dahaknya terkadang terdapat darah, demam lebih 1 bulan, sesak, nyeri dada, dan berkeringat di malam hari. Cara penularannya yaitu bisa secara langsung dan tidak langsung. Dan juga bisa melalui udara dan melalui barang-barang pasien yang terkena TB. Benar sekali, hari ini kita telah mempelajari penyakit TB, yaitu merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dan penyakit ini menular ya, jadi penyakitnya dapat ditularkan ke orang lain. Terus tanda gejalanya tadi ada sistemik dan ada respiratori. Terus untuk medianya itu melalui udara. Dan yang terakhir cara penularannya bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Ya? Tidak langsung. Sekarang kita lakukan evaluasi. Silahkan dikerjakan, itu ada di kolom chat. Silahkan kalian klik untuk melakukan evaluasi. Silahkan. Ya, Bu. Langsung dikirim ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Ya, Bu. harus tetap semangat walaupun kita pembelajaran untuk hari ini masih menggunakan virtual. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, saya minta Deva silahkan pimpin doa untuk pembelajaran hari ini supaya ilmu yang kita dapatkan berkah.
Yuk, Deva, silakan. Ya, silakan. Ya, untuk mengakhiri kelas kita hari ini, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.